Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua tentu masih ingat betapa kagetnya Patrick Kluivert, Denny Langsat, dan Alex Pastoor saat pertama kali nonton Liga Indonesia, ya, atau mantan pelatih striker timnas Indonesia yaitu era Sintayong, ya, dan Yong Ki-hun, yang merasa nggak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sintayong membentuk timnas Indonesia sampai di titik tertinggi dengan pemain dari liga yang semacam ini. Maka melihat ini semua, nggak heran juga kalau Liga 1 yang akan berubah lagi namanya jadi Super League, ya, jadi sekarang ada di urutan ke-25, ya, bayangkan, ke-25 Asia di bawah Liga Kamboja, Singapura, dan Vietnam, serta Malaysia, hingga Thailand, ya, sama-sama dari ASEAN. Nah, ketika itu, ya, bagi Ki-hun, berdasarkan apa yang dia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada. Masalah passing memang menjadi hal utama, dan mengapa Kosin, ya, waktu pertama kali datang melatih tim Indonesia itu merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia ketika itu, walaupun di satu sisi juga memuji kalau soal intensitas dan kemauannya secara umum sudah lumayan. Hanya saja, ya, jadi jika ukurannya adalah Korea, waduh, pasti ya sangat jauh, terutama yaitu soal kualitas atau passing. Nah, Liga Indonesia sendiri sebenarnya problemnya juga bukan cuma soal pemain lokal, tapi pemain asing yang kebanyakan nggak jelas. Bahkan secara kualitas banyak yang nggak jauh beda sama dengan pemain lokal. Itulah mengapa wacana 11 pemain asing di Liga 1 benar-benar dianggap konyol, kecuali pemain asing yang ada levelnya benar-benar di atas pemain lokal lah. Nah, ini banyak juga yang asal usul klubnya pun mungkin kita sendiri nggak tahu. Banyak yang asal comot. Itulah kenapa dari sisi cara bermain, ya, sama-sama keras, sama-sama kasar, seperti yang terjadi di Piala Presiden antara Arema versus Hotspot. Semua tahu di laga itu alur beneran betul-betul bikin ngeri, ya. Jadi kemarin membawa korban yang namanya Ole Romeni, ya. Jadi dalam sepak bola cedera itu hal normal, tapi ya kalau segila itu ya namanya tackle yang menjurus ke cedera permanen itu sangat bahaya, ya. Jadi itulah parahnya, ya, permainan kemarin itu. Ditambah lagi wasit, ya, cuma ngasih kartu kuning lagi, ya, walaupun sudah parah begitu. Maka ya penderitaan sudah lengkap, ya. Ya, Ole Romeni betul-betul kena sialnya. Dan yang harus diperbaiki tentunya ya sistemnya. Kalau masih sistem-sistem yang jadul gitu ya susah juga, ya. Dan perlu diketahui main di rumput yang ya nggak begitu bagus juga yang kemarin di Bandung itu, sehingga apa ya, semua cenderung, ya, tidak bagus. Nah, itu perlu perbaikan yang betul-betul menyeluruh agar supaya
permainan atau istilahnya kualitas Liga 1 Indonesia itu benar-benar akan naik level, bukan sampai di bawah Kamboja. Ini kan malu-maluin aja. Oke. Jadi di sisi lain melihat apa yang terjadi kemarin itu membuktikan bahwa SDM di Liga Indonesia itu masih sangat butuh untuk ditingkatkan. Karena gimana pun cuman pramusim saja beneran sampai seperti semacam Mortal Kombat ya. Ya wajar sih, hadiahnya gede memang ya, gede banget. Bahkan lebih gede dari juara Liga Thailand ya. Seperti Liga di Inggris juga ini lebih gede lagi. Nah itu kan sehingga orang seenaknya sendiri main kasar-kasaran. Semuanya dianggap serius. Karena apa? Ya itu tadi, karena hadiahnya sangat menggiurkan. Nah, hal ini kalau kita ingat ya, kenapa sangat ditakuti di Liga 1? Masih ingat saat Ronaldinho datang ke sini terus main membela Ren FC melawan Persi Kediri ya. Namun yang terjadi apa? Legenda Brasil tersebut beneran cuman main saja, nggak habis pikir dia, karena mainnya seperti itu dia betul-betul langsung hengkang. Padahal saat itu digadang-gadang akan bergabung dengan Indonesia. Ada satu contoh lagi, Raja Nenggolan. Ketika menjalani musim perdana di Liga Indonesia, berulang kali dia dibuat frustasi sama pemain lokal, sama wasit, bahkan sama panitia-panitia lain. Sampai akhirnya cuma betah satu musim, habis itu balik lagi ke Eropa. Nah, hal semacam itu mari kita kasih masukan untuk Liga Indonesia ya. Dan kita tahu semua, kita doakan oleh Romeni mudah-mudahan cederanya tidak parah, dan kalau toh nanti di final Piala Presiden tidak bisa ikut, mudah-mudahan nanti di ronde 4 ya itu bisa bermain, karena tumpuan ujung tombaknya di oleh Romeni ya. Jadi untuk Pak Erik betul-betul harus diperhatikan Liga 1 ya. Jangan tarkam dibesar-besarkan model film Mortal Kombat sehingga sangat ditakuti sekali ya. Mari kita jaga dan kita harus kasih kritik yang membangun. Terima kasih. Merdeka.